Perkenalkan, nama saya Siti Maryam SPDI. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 10 Pontianak, Kalimantan Barat yang beralamat di Jalan Purnama, Gang Karya Tagih. Saya adalah mahasiswi di dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 dari LPTK IAIN Pontianak. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 8 Mei 2025 di kelas 10 dengan tema menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum belajar dimulai pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Tolong ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Membaca doa mulai. Baca doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan kelas yang telah memimpin doanya, karena dengan doa itu adalah sebagian dari doa itu sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa doa itu ialah otak dari ibadah. Itu hadis riwayat Bukhari. Oke, oleh sebab itu kita dianjurkan harus berdoa setiap hari bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Oke, sebelum kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, mari kita membaca Quran surat An-Nas. Silakan dipimpin. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu
Oke, terima kasih. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia bersatu. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Oke, terima kasih. Ibu lanjut absen ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pelajaran kita hari ini dimulai, terlebih dahulu tolong kursinya, bajunya dirapikan. Kalau ada sampah di sekitarnya, tolong dibuang. Oke, kita lanjut ice breaking dulu ya. Kita bersalah, jabat tangan kawanmu, jangan malu ucapkanlah maafkan. Kamu waktu kita adalah kawan, kamu waktu kita bukanlah lawan. Kalau kawan bersalah, maafkanlah dirinya, rangkul kawanmu dan kita saling maaf. Kamu waktu kita adalah kawan, kamu waktu kita bukanlah lawan. Tidak bully-bullyan atau ejek-ejekan, tapi kita saling tolong dan saling. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, masih ingat enggak pelajaran kita yang lalu tentang apa? Hakikat mencintai. Iya, hakikat mencintai Allah. Apa itu tanda-tanda mencintai Allah? Ada yang tahu? Oke, Siva. Hakikat mencintai Allah adalah mengutamakannya di atas segala sesuatu, serta merasakan kebahagiaan dan kedamaian dalam hati karena dekat dengannya. Cinta kepada Allah juga diwujudkan melalui tindakan, seperti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang nambahkan? Ada lagi? Oke, Dahlia. Tak gentar menghadapi hinaan, kecintaan seseorang kepada Allah, senantiasa membersihkan hati dan mempelajari ilmu agama secara mendalam. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya. Oke, tujuan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menganalisis makna penyebab sifat temperamental. Yang kedua, menyajikan paparan tentang apa? Menghindari sifat temperamental.
Dan yang ketiga, menerapkan tingkatan sifat temperamental dan cara menghindari sifat temperamental. Oke, sebelum Ibu lanjut, silakan simak video ini. Culap, apa tugas kita hari ini? Tugas kita berat, Culip. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Serius? Emang apa tugasnya? Kasih paham orang biar gak gampang marah. Ya, oke. Terus beratnya di mana? Ya elah, masih gak nyadar juga. Kamu kan suka marah. Mana bisa ngajarin orang nahan marah? Ya udah, biar aku berangkat sendiri aja deh. Bocah, kalau jalan hati-hati dong. Maaf bang, aku nggak sengaja. Enak sekali minta maaf. Kamu nggak lihat ini bajuku jadi basah? Iya bang, maaf. Rasain nih. Tunggu, nggak usah ikut campur. Mau belain dia ya? Yuk sini kita duel. Dengar, kebiasaan marah-marah itu nggak baik loh bang. Nggak usah ceramah deh. Kalau nggak dimulai aku juga nggak akan marah. Maksudnya berusaha ditahan gitu, biar nggak kemasukan setan. Jadi kamu anggap aku ini setan? Hah? Bukan gitu maksudnya. Ya. Au. Sakit. Julip, kamu datang. Ya, ini alasan aku selalu berpenampilan seram, supaya orang yang agak susah dikasih tahu seperti dia ini nggak sembarangan menampik kebaikan. Jadi gitu ya guys alasannya. Ada lembutnya, ada tegasnya, biar seimbang. Dengar ya, orang yang kuat itu bukan orang yang jago berkelahi, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya dikala sedang marah. Kok bisa gitu? Benar, karena marah itu datangnya dari setan. Maka kamu adalah orang yang kuat jika mampu mengendalikannya. Caranya, berlindunglah kepada Allah dengan membaca ta'awudz. Jika sudah baca tapi masih belum hilang marahnya gimana? Dengar, setan itu diciptakan dari api, dan api akan padam dengan air. Maka hendaklah berwudu. Tapi kalau misal lagi di jalan susah cari air wudu, atau sudah wudu tapi masih pengen marah gimana? Jika demikian, cara lain untuk menahan marah adalah dengan diam. Kalau sudah diam tapi masih pengen marah aja gimana? Ambillah posisi lebih rendah. Misal posisi marah berdiri, maka duduklah. Posisi marah duduk, maka tidurlah. Oh, jadi gitu. Detail banget ya Rasulullah mengajari orang untuk menahan marah. Tentu saja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan sebuah hadiah spesial bagi orang yang mampu menahan kemarahannya. Hah? Apa itu? Jadi penasaran? Mau tahu aja? Apa mau tahu banget? Mau tahu banget dong. Episode berikutnya ya. Hilangkan. Tahu enggak apa itu temperamental? Temperamental itu adalah sifat. Oke. Temperamental itu adalah seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan orang lain. Gambar. Oke, lihat enggak? Yang ini gambar apa? Marah. Oke, yang ini. Dia saking marahnya, emosi yang tidak bisa dikendalikan, tiba-tiba apa yang dia pegang langsung dilempar. Kalau yang ini berkelahi. Karena apa? Karena tadi bergurau, mudah marah. Yang ini ngamuk, emosi, amarah besar. Boleh enggak seperti itu? Tidak boleh. Tadi udah Ibu jelaskan, udah nonton video. Sekarang apa yang Anda ketahui tentang penyebab sifat temperamental dan bagaimana cara menghindari sifat temperamental? Mengapa kita harus menghindari sifat temperamental? Jadi Ibu akan membagikan Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Yang ini kelompok berapa? 3. Yang ini kelompok berapa? 2. Kelompok 4 yang mana?
Oke. Oke. Ibu akan membagikan LKPD. Jadi, nih, Ibu bagikan nih LKPD-nya. Tolong baca perintahnya dan Ibu minta kerjasama, ya, kerjasama, bergotong royong dan teliti. Ibu minta di sini tidak mengerjakan satu orang, tapi harus semuanya sama-sama, karena ini adalah kerja kelompok. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit, kurang lebih Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, dikerjakan secara kelompok ya. Dibaca dulu ya. Dibaca dulu perintahnya. Oke, yang belum mengerti silakan tanyakan. Itulah kata gini kan gitu. Ini kan berarti apa namanya tuh cara menghindari sifat temperamental menghindari sifat temperamental tuh yang pertama tadi kan membaca taus sama istighfar. Bisa apa lagi Beb? Diam itu berubah posisi. Wudu. Terus ingat apa? Ingat ada hadiah spesial dari Allah. Apaan tuh hadiahnya? Apa tuh? Bidadari. Oke, udah selesai? Oke. Oke, kelompok 1 silakan presentasikan ke depan. Yang baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 perkenalkan nama saya Zaidan Total Wafi. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahar. Perkenalkan nama saya Devesmia Juninda. Saya Samira Putri. Saya Safira Nabila Fitri. Di sini kami ingin mempresentasikan faktor penyebab sifat temperamental. Faktor penyebab sifat temperamental terjadi terkadang 1. Karena faktor fisik atau jasmani. Faktor fisik dan jasmani dilakukan karena orang tersebut bisa jadi kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. Yang ketiga, reaksi hormon kelamin. Kedua, faktor psikis. Yang pertama ada ujub, bangga terhadap diri sendiri. Yang kedua ada perdebatan atau perselisihan. Yang ketiga senda gurau yang berlebihan. Yang keempat ucapan yang keji dan tidak sopan. Yang kelima sikap permusuhan kepada orang lain. Ada juga beberapa faktor lainnya seperti 1. Genetik, 2. Lingkungan, 3. Perkembangan individu, 4. Faktor psikologis dan kesehatan mental, 5. Faktor budaya dan gender. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, apa perbedaan faktor fisik dan psikis dan berikan contohnya? Faktor fisik itu terjadi karena kelelahan. Misalnya gini, melakukan aktivitas yang berat, ya tadi angkat meja ke atau orang tua, terus diganggu sama adiknya. Jadi dia mudah terpancing emosi. Kalau faktor fisikis, dia ujub karena dia terlalu membanggakan dirinya sehingga dia lupa di atasnya itu masih ada orang, ada yang lebih dari dia. Itu. Paham? Paham? Tadi minta praktekan. Jadi minta praktekan. Misalnya gini kan, seperti ini. Pindahkan meja ke mana, terus kan
habis dia capek nih, misalnya dia capek terus diganggu nih sama orang atau kawan yang ngajak apa, nah, atau nanti dia marah kan, nah dia nampar, udah atau caci maki, dan nggak tahu kan? Ya, seperti itulah. Seperti itu. Oke. Dalam psikis Psikis itu seperti kayak reaksi hormon kelamin. Psikis ya? Oh, ah ya. Nah, misalnya nih. Misalnya nih kayak Ini bangga kan, ini bisa bersedekah, tapi sedekah dia nih ke orang, duit ya, ini dompet sambil ngerekam, media sosial, nah, ini ada duit. ya seperti itulah contohnya, kurang lebih. Yang kedua nih, ada perdebatan atau perselisihan, ini, sel debat nih, pokoknya dia ini paling bagus, kau lawan aku gitu. Kau lawan lah. Aku ini bilang si A ini paling bagus. Kau bilang Si B paling jelek. enggak bisa lah gitu. Oh iya ke? Aku bilang gitu. Terus dia tegang. Kayak itu ya. Yang ketiga, ada misalnya senda gurau yang berlebihan. Misalnya Ya. nih, kamu ini mau duduk, kan? Nih mau duduk kan. Terus diain, Kayak gitu aja contohnya. Yang kedua adalah caci maki atau ucapan yang tidak sopan. Misalnya kita mau maki Fahar nih, kamu hewan bergogong, Kamu dongok. kamu berkaki empat. Jangan lah kayak gitu. Nah, Seperti itu gitu. Yang kedua sikap permusuhan pada orang lain. Misalnya, aku dicopet, misalnya kan, aku tidak suka berdiri, nih kan, aku copet, nih aku copet. ambil. Terus gimana? Nah, jadi Weh, copet. Nah, gitu. Terus dipukul, dipijak. Nah, entar nanti saya hidup tak tahu. Nah, itulah. Oke, gimana Hafiz? Oke. Ada yang bertanya lagi? Kami tutup. Ada yang mau tanya lagi? Oke. Jangan ketawa-tawa. Iya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup tangan kita semuanya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Jadi, kami akan mempresentasikan mengenai cara menghindari sifat temperamental. Cara menghindari sifat temperamental itu ada 5. Yang pertama dengan membaca ta'awuz. Terus yang kedua, merubah posisi. Contohnya tuh kayak misalnya ada dua orang yang lagi bermarahan dalam posisi berdiri. Kalau ini coba betul-betul sini. Nah, salah satu dari orang tersebut harus merendahkan posisinya. Jadi kalau dikasih tahu tuh dengar. Nah, merendahkan posisinya jika berdiri, maka merendahkan posisinya dengan berduduk. Dan jika marah pada keadaan duduk, maka merendahkan posisinya dengan berbaring. Lalu yang ketiga adalah dengan diam. Jika seseorang marah, kita jangan meladeninya atau jangan melawan. Jadi kita harus diam, dengarkan dulu, biarkan dia tenang, biarkan dia meluapkan emosinya terlebih dahulu. Nah, baru menjelaskan dari pandangan kita. Lalu yang keempat adalah dengan berwudu. Sesuai dengan yang ditampilkan oleh ibu tadi, setan itu terbuat dari api dan api hanya bisa dimatikan dengan air. Maka cara meredakan emosi adalah dengan berwudu. Lalu yang kelima adalah mengingat janji Allah. Allah berjanji bahwa setiap orang Bisa menahan emosinya, akan mendapatkan hadiah yang spesial, itu bidadari surga. ya. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Yang mau bertanya silahkan. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Tolong praktekkan bagaimana cara menghindari jika kakakmu marah. Oh, jika kakakmu marah. Kakak kan adalah orang yang lebih dewasa daripada kita, berarti kita harus lebih menghormati kakak kan. Terus cara menghindari kakak marah tuh bisa dengan merubah posisi ketika kakak lagi marah gitu.
So kakaknya berdiri, adiknya juga lagi berdiri, debat coba. Kakaknya Oke, praktekan. Ini kakak sama adik. Jadi, nah, kakaknya marah, adiknya bisa merendahkan diri, rendahkan posisi, yang duduk, gitu Bu. Nah, terus bisa juga dengan diam. Jika kakaknya marah, jangan dilawan, jangan malah kayak coba praktekan melawan kakaknya misalnya. Kalau dia jangan gitu lagi ya. Nah, kalau kayak gini nanti masalahnya dipanjang, makin ribut, gitu kan Bu. Jadi harus diam biar tenang. Terus juga bisa dengan membaca ta'awuz jika kakaknya marah atau enggak istighfar. Terus yang keempat bisa juga berwudu. Kalau kakaknya lagi marah tuh mungkin bisa kayak Kak izin wudu dulu ya. Atau gimana? Biar sama-sama meredakan emosinya. Terus yang terakhir mengingat janji Allah. Jadi kita harus mengingat kayak kita jangan marah, jangan melawan, biar kita harus ditahan amarahnya supaya mendapatkan bidadari surga. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kelompok yang terakhir, kelompok 4. Jadi nomor 1 menghindari kebencian dan permusuhan. 1. Belajar memaafkan. Contohnya seseorang pernah menjelekkanmu kan di belakang. Daripada membalas, kamu memilih berkata dalam hati, saya maafkan dia. Mungkin dia sedang dalam kondisi buruk waktu itu. Nomor 2. Nomor 2 adalah membawa kebahagiaan. Menghindari sifat temperamental dapat membawa kebahagiaan karena orang yang tidak temperamental cenderung lebih tenang dan bisa menyelesaikan masalah dengan bijak. Juga hubungan sosial menjadi lebih harmonis karena tidak mudah tersulut emosi. Dan suasana hati lebih stabil sehingga lebih mudah merasakan kebahagiaan dan damai. Nomor 3. Nah, nomor 3 yaitu mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingat Allah adalah orang yang penyayang dan mencintai hamba-hambanya yang selalu berperilaku baik, seseorang yang bisa menahan amarah akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala karena dia mampu menguatkan dirinya untuk tidak terpancing dengan emosinya sendiri. Nomor 4, dapat menumbuhkan kekuatan jiwa. Nah, contohnya itu kayak misalnya kan kalian ini kan bangun subuh-subuh, tapi kalian tuh merasa malas gitu, mau lanjut tidur lagi gitu kan subuh, tapi tumbuhkanlah rasa semangat untuk sholat subuh. Nah, gitu. Baik, yang terakhir nomor 5 adalah dapat selalu berpikir dengan jernih. Nah, dengan kita tidak terpancing emosi dan kita bisa menahan amarah, kita dapat menjernihkan pikiran kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan tidak selalu memikirkan untuk membalas perbuatan orang lain yang berperilaku jahat dengan kita. Baik, penjelasan kali ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, ya. Bagaimana seseorang dengan sifat temperamental tinggi dapat belajar mengelola dan menurunkan tingkat intensitas reaksinya dan juga bisa dipraktekkan? Baik, seseorang dengan sifat temperamental tinggi dapat belajar mengelola dan menurunkan intensitas reaksinya melalui berbagai strategi dan pendekatan, termasuk kesadaran diri atau self-awareness. Yang kedua adalah teknik relaksasi, seperti seseorang yang terpancing emosi, kita bisa memberikan beberapa masukan atau beberapa cara untuk agar dia bisa menenangkan dirinya, seperti Ini nyenggol aku. bukan gitu Bang. Maksudnya itu kayak kita ngajak dia melakukan kegiatannya lebih positif supaya dia tidak terlalu membludak emosinya gitu. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu.
Ibu koreksi dikit, semuanya udah bagus. Apalagi tadi udah banyak mempraktekkan dengan kursi, dengan sampai duduk. Kita mulai ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Kan masih ada yang belum fokus. Kalau selamat malam itu apa? Tidur. Kalau malam kan tidur. Oke, Ibu ulangi sekali lagi. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Sore. Siang. Sore. Malam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, Ibu akan mengambil nilai asesmen di Kahoot. Oke. Sejauh mana kemampuan kita tentang materi temperamental. Ya, nomor pinnya 94980. Silakan kalau mau scan barcode. Udah mulai? Oke. Diperhatikan soalnya ya. Diperhatikan soalnya. Oke, jawabannya apa? Oke, ini masih yang menduduki masih Dika ya. Dika, Lia, Kalisa. Oke, kita lihat ya siapa pemenangnya. Ketiga. Yang ketiga siapa? Fare. Yang kedua? Kalisa. Yang pertama? Sonia. Lihat nih. Oke. Ya, oke, keren. Jadi Ibu evaluasi, Ibu tadi menilai sejauh mana kalian memahami tentang apa? Tentang makna sifat temperamental. Dari hasil asesmen tadi, Ibu lihat udah lumayan ya. Tadi ada soal yang pertama itu hanya berapa orang? Ya, hanya berapa orang, yang salah mungkin ada satu ya. Berarti dari sekian siswa misalnya 99 udah betul. Yang kedua juga, yang ketiga, yang keempat, sampai ke terakhir. Sampai soal ke-15. Semuanya sudah paham. Dari soal tadi tidak ada yang menjawab hanya 50% yang betul. Malahan rata-rata semuanya hampir 80% dari 100. Berarti kita sudah memahami tentang
sifat temperamental. Ya, untuk selanjutnya boleh dipelajari lagi karena sebentar lagi kita akan ulangan kenaikan kelas. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, Ibu menanyakan ya. Ibu, menanya, Ya. bagaimana caranya kita mengatasi jika ada seseorang yang tiba-tiba emosi tanpa sebab? Ya, jika ada seseorang yang emosi tanpa sebab, emosinya berlebihan, ya emosinya berlebihan, tiba-tiba dia tantrum, dia nangis, dia membenturkan kepalanya ke dinding, berarti dia ada apa? Kelainan, berarti dia ada semacam kayak autis. Itu perlu dengan psikiater, harus konsul, berarti dia ada masalah. Kalau normal emosinya paling berlebihan, kalau kita tenangkan dia tenang. Kalau emosi yang berlebihan tidak bisa ditenangkan, berarti dia harus ke psikolog. Oke, Ibu nanyakan, sifat temperamental itu ada berapa? Sifat penyebabnya. Penyebab sifat temperamental ada dua. Yang pertama fisik, yang kedua rohani. Fisik itu terbagi menjadi berapa? Tiga. Yang rohani 5. Oke, berarti kalian sudah paham tentang sifat temperamental. Berarti udah memahami ya. Oke, biarpun tadi soalnya salah, dia kayak kecewa, jadi menjatuhkan diri. Oke, ada yang menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke? Jadi sifat temperamental adalah sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Penyebabnya adalah faktor fisik dan faktor psikis. Faktor fisik dibagi jadi 3, sedangkan faktor psikis dibagi jadi 5. Oke, jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu temperamental itu mudah marah dan berkata kasar, bisa menyakiti hati teman dan membuat kita jauh. Gimana perasaannya hari ini? Iya, menyenangkan. Apa lagi? Bahagia. Oke, sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup, silakan berdoa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.